menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi dzikrillah wa rizqi rahman. Ya, terima kasih Digo. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir tadi? Miftahul Rizki. Kenapa ini Miftahul Rizki tidak hadir hari ini? Kenapa nak? Ada kedukaan. Jadi ibu dan keluarga perlu berduka atas meninggalnya, atas duka yang dialami oleh siswa saya ya, dari tahun Miftahul Rizki. Semoga dia berikan kesabaran dan bisa tampil lagi nanti ya masuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, baik. Bagi kamu ya yang tidak hadir, kita akan lanjut ya, ke pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Dengan subtopik ya, apa perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan belahan dunia lainnya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan dulu ya. Ya, ada gambar yang Ibu akan tampilkan. Minggu lalu saya sudah belajar mengenai interaksi antar komponen ekosistem ya. Sudah ya? Ada yang masih ingat? Kira-kira di depan ini gambar apa? Gambar apa? Ya, hubungan atau simbiosis ya. Jadi jawaban dari Fitri itu adalah benar ya. Jawabannya adalah simbiosis ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Di mana salah satunya itu adalah mempelajari mengenai simbiosis ya, atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup ya. Di depan itu ada 3 gambar. Ada yang bisa menyebutkan gambar A itu termasuk simbiosis apa? Simbiosis apa? Yang A. Yang A. Coba lihat gambar A. Gambar A itu gambar bunga anggrek melekat pada pohon. Coba itu termasuk simbiosis apa? Simbiosis komensalisme ya. Kemudian gambar B. Gambar B itu termasuk simbiosis apa? Simbiosis mutualisme ya. Jadi simbiosis yang terjadi ya, kedua belah pihak saling menguntungkannya, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang terakhir ini simbiosis apa? Yang terakhir simbiosis apa ini? Kalau misalkan kamu gigit nyamuk, apa yang kamu rasakan? Sakit atau gatal? Ya, berarti kamu diapakan? Dirugikan, ya? Ya, dirugikan. Oleh siapa? Ya, oleh nyamuk. Ya, ini termasuk dalam simbiosis parasitisme, ya. Jadi satu adalah nyamuknya adalah parasitnya, kemudian diri kamu itu ya, diri kamu itu atau kawan kamu itu adalah inangnya ya. Jadi satu dia merugikan kita ya, kita akibatnya inangnya ini dirugikan ya. Ya. Manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari materi kita hari ini yang mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu ya. Manfaatnya yang pertama ya, kita bisa mengetahui berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Kita tahu bersama ya, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya ya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita kaya ya. Diincar oleh para apa? Para penjajah, orang bangsa luar itu mengincar kita ya. Ya, karena apa? Karena Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita dapat ya dalam mempelajari keanekaragaman hayati ini, yang kedua adalah
kita dapat menjaga dan melestarikan hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan ya yang ada di Indonesia ya. Ya, Indonesia ini banyak ya flora dan fauna ini yang unik-unik ya. Ya, kita lanjut ke apersepsi ya. Ibu punya pertanyaan ini ya. Ya, Ibu punya pertanyaan ini ya. Pertanyaan pemantik ya. Yang pertama itu, apakah harimau terdapat di seluruh Indonesia? Apakah ada di Toli-Toli ini harimau? Tidak, coba besar suaramu. Tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa komodo tidak terdapat di belahan dunia lain, hanya di Pulau Komodo saja? Ya, jadi karena komodo itu adalah hewan endemik ya yang mendiami Pulau Komodo. Ya, kenapa komodo ini ya? Kenapa komodo ini merupakan hewan endemik di Pulau Komodo? Ya, awalnya komodo ini merupakan hewan asli dari Australia ya. Ya, Australia. Kemudian dia bermigrasi ke Nusa Tenggara ini ya, di Pulau Komodo ini ya. Jadi dia mendiami pulau tersebut ya. Di habitat aslinya ini sudah tidak ada hewan ini ya, sudah mati semua ya. Hanya ada di Pulau Komodo. Dan komodo ini memiliki sifat malas ya, sifat malas atau dia anak rumahan ya. Kenapa anak rumahan itu? Ya, karena dia tidak mau berpindah-pindah tempat ya. Jika dia sudah satu tempatnya di habitatnya itu yang dia sudah senangi atau dia sudah menempati, dia tidak akan pindah ya. Makanya komodo itu hanya ada di Pulau Komodo ya. Di depan ini adalah gambar apa kira-kira? Gambar apa? Ya, gambar peta ya. Ya, peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Weber ini membagi dia menjadi 3. Jadi ada wilayah barat, ada peralihan, kemudian ada wilayah timur ya. Wilayah barat itu dimulai ya, contoh-contoh hewan ya, hewan atau fauna yang ada di wilayah barat ya. Dan floranya itu ya seperti ini ya, lihat ya. Ada harimau Sumatera, kemudian ada apa ini? Bunga apa ini? Ya, Rafflesia arnoldi atau bunga? Oke. Nah, kemudian ini ada orang hutan ya, orang hutan. Kemudian ini lagi ada badak ya, badak yang hanya ada di Indonesia ya. Badak apa namanya itu? Hah? Badak apa? Badak bercula sakit. Nah, kemudian itu adalah wilayah barat. Nah, kemudian floranya ada pohon meranti, ada pohon jati, ada pohon kamper, ada pohon karet dan sebagainya. Nah, kemudian ya ini di bagian Indonesia bagian barat ya masih ya. Kalimantan ini ada orang hutan ya, ada orang hutan, kemudian ada juga bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian bagian tengah ya, nah bagian tengah ini khusus mulai dari Sulawesi ya, ya tempatnya kita ini ya. Sulawesi ini, ya dimulai dari ini. Kemudian ini, apa ini? Hewan apa ini? Nah, dari Sulawesi. Ya, babi hutan, ya. Kemudian ada apa lagi? Rusa ya, anoa itu ya, anoa, ya, anoa. Kemudian ada apa lagi? Ada ini, apa namanya nih? Yang tadi? Komodo. Nah, kemudian ada lagi tarsius ya, di Sulawesi Utara. Nah, kemudian kalau tumbuhannya ya atau floranya itu ada matoa, matoa itu tahu ya, buah yang ya, tahu ya buahnya? Ya, matoa. Kemudian irian, burung cendrawasih. Ya, jadi flora dan fauna ya yang dibagi menurut garis Weber ya. Jadi Weber itu membagi 3. Ya, ada barat, peralihan dan timur. Ya, kita lanjut ke asesmen awalnya. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Boleh, ya. Ya, silakan. Ya, waktunya mengerjakan 5 menit. Ya, silakan kalau sudah terbuka. Ya, jadi caranya silakan kalian pilih namamu ya. Setelah terbuka ya,
Ya, cari saja namamu ya. Kemudian kalian ya klik, kemudian lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Ya, kalau sudah kita akan lanjutkan ya. Ya, sudah. Sudah ya? Nah, jadi perhatikan ya. Ya, sudah saja ya. Disimpan kembali handphonenya. Ya. Sudah ya, simpan dulu kembali handphonenya. Ya, kita ke materi inti kita ya. Jadi materi inti kita. Ya, silakan. Jadi kalian silakan ya. Silakan kalian amati nanti ya. Kalau kalian nonton video pembelajaran yang akan dibukukan ya. Ya, perhatikan ya. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Ho, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Ho bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai bertahan. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Video tersebut ya. Jadi masalah tersebut ya akan kalian selesaikan dalam kegiatan diskusi nanti ya di lembar kerja. Sekarang sudah duduk dalam kelompok ya. Sudah kelompoknya nih ya. Ya, oke, karena sudah dalam kelompok ya, dulu ya. Gue akan jelaskan dulu mengenai LKPD-nya ya, atau lembar kerja peserta didik. Jadi ya, tadi ya, jadi kalian sudah menonton video pembelajaran ya. Kemudian ya setelah kalian menonton ya, tentu kalian tadi sudah sempat ya mencatat mencatat masalah-masalah apa ya, atau kalian sudah lihat ya, bisa lihat tadi ya masalah-masalah apa yang kalian temukan ya tadi dari menonton video pembelajaran. Kemudian masalah-masalah tersebut akan kalian selesaikan dalam pembelajaran kita ya. Kemudian kalian juga dapat mencari jawabannya di bahan ajar nanti yang akan dibagikan. Kemudian ada juga buku referensi yang akan dibagikan, dan juga ya kalian bisa membuka ya situs internet ya. Situs internet boleh dibuka ya, gunakan handphonemu ya, jadi silakan temukan jawaban-jawaban yang akan kalian buka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Ya, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya ini ya, kalian berdiskusi mengenai masalah ini. Setelah selesai nanti ya, setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Jadi hasil pekerjaannya. Kemudian kelompok yang tidak tampil ya, silakan memberi tanggapan ya, guna memperbaiki pekerjaan temannya ya. Atau ada yang keliru mungkin dari kelompok lain ya, silakan kalian sanggah ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Ya silakan kalian kerjakan dulu ya. Ya silakan dikerjakan.
kita mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nanti sebentar ditulis nama kelompoknya dah. Ya, silakan. Silakan Pak. Boleh 2 orang, boleh. Ya, silakan maju, ya. Ya, untuk kelompok lain yang tidak tampil ya, yang belum tampil belum dapat gilirannya. Ya, kalau ada yang jawabannya berbeda, ya silakan katakan saja ya. Ya, nanti maju ke depan. Tapi selesaikan untuk temanmu ya. Ya, begitu juga kelompok yang 1 ya, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Silakan mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengidentifikasi berdasarkan tayangan video dan kutipan kasus di atas, menurut pendapat kalian, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Konservasi dan menghindari pelaku yang suka memburu hewan. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati makhluk hidup mulai dari gen, spesies hingga ekosistem pada suatu wilayah. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu konservasi cagar alam. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup mulai dari gen, spesies hingga ekosistem pada suatu wilayah. Perbedaannya, Indonesia memiliki banyak bioma. Ya. Sudah selesai? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 2? Ada yang berbeda atau sudah sama? Berbeda? Ya, kalau berbeda, ya silakan maju. Kelompok 3. Ya, silakan kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasilah masalah-masalah Ustaz, yang boleh, Bu? menyebabkan keanekaragaman hayati terganggu. Jawab. Polusi, pencemaran, penggunaan pestisida secara berlebihan, alih fungsi lahan. Polusi, pencemaran, penggunaan pestisida secara berlebihan, alih fungsi alam. Jawaban nomor 3. Indonesia memiliki banyak bioma. Ya. Nah? Ya. Ada yang berbeda lagi? Kelompoknya? Ya, kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, baca saja. Ya, silakan. Mereka? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan video pembelajaran dan kutipan kasus di atas dan bersama teman kelompok umum komunikasi masalah-masalah yang menyebabkan keanekaragaman hayati Suara bunga. masyarakat dan Bukan Mas Em. Ya. penggunaan pestisida berlebihan apa dapat fenomena keanekaragaman hayati yang terjadi di Indonesia. Ekosistem akan terganggu penggunaan lokal. Sudah selesai? Sudah? Ya. Bagaimana yang lain? Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya, sudah sama? Sudah. Sudah? Ya, jadi perhatikan kembali ya. Jadi perhatikan kembali. Ya, jadi dari semua ya, dari semua jawaban-jawaban yang telah kalian paparkan tadi ya. Ya, jadi masalah-masalah ya yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu terganggu ya atau ya hampir punah ya misalnya di tayangan tadi di kutipan kasus ya. Jadi yang pertama itu adalah ya eksploitasi yang berlebihan ya. Eksploitasi yang berlebihan, kemudian alih fungsi lahan, kemudian pencemaran ya, pencemaran ekosistem, kemudian ada juga penggunaan pestisida
pestisida yang berlebihan, ya. Nah, eksploitasi yang berlebihan ini seperti apa ya? Ya, misalkan perburuan, ya. Ya, perburuan itu adalah suatu aktivitas ya yang dilarang, ya. Mengapa dilarang, ya? Karena pemburu itu memburu atau membunuh hewan-hewan langka, ya. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ini, ya. Dan itu sangat melanggar aturannya, ya. Yang seharusnya hewan langka tersebut atau flora-flora yang ada di Indonesia itu harus dilindungi, ya, bukan untuk diburu, ya. Kemudian yang berikutnya, alih fungsi lahan. Ya, alih fungsi lahan ini, ya. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi yang dulunya hutan, ya, itu sudah berubah fungsinya menjadi perkebunan atau pemukiman warga, ya. Pernah lihat kan rumahnya warga itu sudah sampai di hutan. Ya, bahkan dibangunlah perumahan-perumahan itu, ya, perumahan, ya, perumnas, ya, BTN, ya. Nah, itu kan sebenarnya mengganggu habitat, ya, mengganggu ekosistem dari flora-flora dan fauna-fauna yang ada di lingkungan tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan, ya. Penggunaan pestisida ini, ya, misalkan itu di sawah, ya, di sawah atau di kebun, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa dampak penurunan keanekaragaman yang terjadi di Indonesia? Ya, yang pertama, ya, dampaknya yang bisa kita lihat adalah terganggunya ekosistem, ya. Ekosistem menjadi tidak seimbang, ya. Nah, biasa kita lihat, ya, harimau masuk di dalam pemukiman warga, ya. Kemudian ada ular di dalam rumahnya kita. Ya, karena apa? Karena ekosistemnya sudah terganggu, ya. Tidak ada lagi tempat yang mau berlindung. Ya, sama seperti kita kan, kita butuh rumah. Ya, hewan-hewan atau flora-flora tersebut membutuhkan habitat, ya, atau ekosistem untuk mereka berlindung, mencari makan, dan berkembang. Ya, selain tiga itu tadi, ya, hutan, hujan, tropis, ya. Nah, itulah hutan, hujan, tropis. Oke, nah, kemudian kesimpulannya, ya, kesimpulannya tadi, ya, masalah yang ditimbulkan yaitu eksploitasi berlebihan, alih fungsi, perburuan, pencemaran ekosistem. Kemudian yang berikutnya dampaknya adalah terjadinya ketidakseimbangannya ekosistem atau ekosistem terganggu. Ya, baik, dengan berakhirnya diskusi kita, ya, dan kegiatan pembelajaran dimulai kita akan selesai, ya. Tapi sebelum itu kita masih punya dua langkah pembelajaran lagi, ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan refleksi dulu, ya. Ya, refleksi dulu, ya. Ya, bukannya saja refleksinya, ya. Ya, refleksinya saja, ya. Refleksinya, ya, apakah adakah pembelajaran hari ini yang menurut kalian menarik? Ya. Di bagian mana menurut kalian? Di bagian video? Ya, di bagian video. Ya, mengapa kamu tertarik pada bagian tersebut? Besar. Ya, kemudian, ya, adakah tantangan atau hambatan yang kamu temui selama pembelajaran? Tidak ada, ya. Nah, kemudian, apakah kamu puas dengan proses belajar hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya. Baik. Kita ke kesimpulan kita pada hari ini, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di slide-nya itu tanda, ya. Ya, jadi ini adalah perbedaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, ditandai dengan adanya bioma, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya dampaknya, ya, yang diakibatkan dari kerusakan makhluk hidup, adanya turunnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem terganggu. Kemudian yang berikutnya, aktivitas manusia dan bencana dapat menjadi ancaman keanekaragaman hayati adalah, ya, pengurulan hutan, eksploitasi lahan, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, dan alih fungsi lahan dan polusi. Jadi itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Ya, sebelumnya itu akan memberikannya. Nah, aplaus dulu, ya, untuk semua kelompok yang sudah tampil. Terima kasih. Semoga pembelajaran kalian hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Setelah itu, ya, setelah sebelum lagi sedikit, ya, silakan kalian mengerjakan asesmen sumatif akhir, ya. Ya, silakan dikerjakan dulu, ya. Nah, mudah saja, ya. Silakan di scan barcode-nya, ya. Ya, silakan di scan kemudian dijawab. Ya, silakan di scan dulu, ya. Waktunya 2 menit saja, ya. Kira-kira
konsisten ya. Jadi nanti kalian silakan baca-baca di rumah ya. Nah, jadi silakan kalian baca sebelum nanti kita akan masuk pada pembelajaran kita selanjutnya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, ya baik silakan salah satu dari teman kalian memimpin doa ya. Doa penutup. Ya, doa penutup. Ya, silakan doa penutup dipimpin oleh Zaki. Ya, silakan Zaki. Tutup pembelajaran kita dengan doa. Pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau bersama hari ini yang belajar ya. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran bermakna untuk kalian dan supaya juga ya kalian bisa melestarikan lingkungan kita, menjaga lingkungan kita agar tetap melestari sehingga ya seluruh keanekaragaman hayati yang ada di Toli-Toli ya, di Toli-Toli maupun di Indonesia itu tetap terjaga ya sampai pada akhirnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.